Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, di hari ini Minggu 26 Juni 2022, kita sedang berada di penghujung bulan ini atau minggu terakhir dalam bulan Juni ini. Kita diizinkan Tuhan beribadah, dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8, dan nanti disambung dengan kitab Wahyu pasal 13. Nanti kita akan baca setelah kita membaca satu bagian yang kita telah tentukan hari ini. Kita mulai dari Injil Matius 24 ayat 3, mulai permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Kita sambung dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Kita baca mulai ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian. "Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepala seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, 'Siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?' Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga." Ya, sampai di situ dulu kita membaca firman Tuhan di hari ini. Dan tema firman Tuhan yang kita akan dengar dari bagian pembacaan ini adalah 3 tanda akhir zaman. Ya, ini tema yang kita akan lihat dari pembacaan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Matius pasal 24 diperlihatkan bahwa Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, "Kapan engkau akan datang dan berakhirnya dunia ini?" Saudara, ini pertanyaan yang memang sudah difahami oleh murid-murid bahwa suatu waktu akhir zaman itu akan tiba, dan tentunya Yesus yang menyatakan diri yang ada di tengah mereka ini akan datang kembali. Itu adalah suatu masa yang menentukan
akhir zaman. Nah, jadi kalau kita mau memperhatikan pertanyaan murid-murid ini menyangkut akhir zaman. Jadi akhir zaman itu sendiri tentunya memberikan gambaran kepada kita bahwa zaman ini atau bumi ini suatu waktu akan hilang dari peredarannya atau akan tidak beraktivitas di dalam kondisi yang kita lihat sekarang ini. Jadi sekarang ini kita ada di dalam kondisi di mana dunia ini sedang bergerak menuju kepada suatu zaman yang disebut akhir zaman. Ya, jadi kita manusia saat ini harus mengerti wahyu yang memang Yesus sudah tampilkan dan sampaikan melalui pengajarannya. Dan pengajarannya ini tentu menyangkut zaman. Ya. Nah, saudara, pengajaran tentang akhir zaman hanya diketahui oleh pribadi yang memiliki pengetahuan keilahian. Ya, pribadi yang memiliki pengetahuan keilahian itu tiada seorang pun yang memilikinya. Hanya Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus mampu memberikan tanda-tanda tentang akan berakhirnya zaman itu. Maka saudaraku, kalau kita melihat apa yang Yesus Kristus sampaikan, tanda-tanda zaman itu, maka itu tentunya akan pasti terjadi. Dan tanda-tanda ini diwujudkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, dikatakan dalam Injil Matius tadi, adanya tanda-tanda perang. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan perang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius ini, bukanlah perang kecil-kecilan, bukan perang antar golongan yang ada di dalam satu masyarakat. Tapi ini perang yang menyangkut bangsa-bangsa. Bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan bangkit melawan kerajaan. Nah, ini tandanya. Jadi, tanda pertama menyangkut perang antara bangsa dan kerajaan melawan kerajaan di dunia ini, itu adalah tanda yang pertama. Nah, jadi kalau kita melihat tanda perang, itu bukan berarti bahwa perang itu untuk memenuhi keinginan orang tertentu atau penguasa tertentu untuk menjajah bangsa lain. Ya, kalau perang yang pernah terjadi pada awal-awal atau abad-abad sebelumnya, katakanlah Roma melawan Yunani, itu perang itu adalah perang untuk merebut kemerdekaan dan kekuasaan. Jadi sifatnya berbeda. Jadi karena Yunani menguasai dunia, Roma bangkit untuk melawan Yunani agar kekuasaan Yunani hilang dan Romawi menjadi merdeka dan mengambil alih kekuasaan. Itu era di mana Yesus Kristus belum hadir di bumi. Karena era perang Romawi melawan Yunani itu adalah era-era di mana memang sebelum Yesus Kristus lahir. Ya, jadi dengan kata lain bahwa di sini apa yang Yesus sampaikan tentang perang di akhir zaman adalah perang bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa. Artinya persekutuan bangsa-bangsa di muka bumi. Jadi nanti ada kelompok-kelompok bangsa-bangsa yang satu berkumpul menjadi sebuah organisasi melawan bangsa-bangsa yang juga berkumpul yang menjadi sebuah organisasi lagi. Ya, jadi di sini kalau kita mau memperhatikan, berarti ini adalah perang dunia. Bukan satu bangsa melawan satu bangsa saja, tapi seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi akan terlibat perang. Nah, jadi ini kita harus perhatikan ini, bahwa perang itu yang dimaksudkan akhir zaman ini kalau terjadi perang dunia, seluruh dunia berperang. Nah, itulah makna tanda akhir zaman.
Nah, saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat maknanya bahwa seluruh bangsa-bangsa akan berperang, belum terjadi. Karena Yesus berkata, kalau itu sudah terjadi, maka itu tandanya bahwa kesudahan alam sudah dekat. Itu baru permulaan, ya, permulaan penderitaan. Belum akan menampilkan kesudahan alam ini. Itu baru istilahnya hari pertama memasuki hari kesudahan alam. Boleh kata kita sampaikan bahasa seperti itu. Itu Yesus berkata di dalam bagian yang kita sudah baca tadi, bahwa dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, ya. Kemudian ayat 8, ya, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang sesamaan baru, ya, barulah permulaan penderitaan. Jadi saudara-saudara, kalau akhir zaman itu berbicara tentang penderitaan. Karena kalau diisi dengan perang, tidak ada sesuatu yang disebut keadaan yang aman atau keadaan yang membuat orang bisa rileks dan bisa bekerja dengan santai atau bisa menikmati hiburan di tempat-tempat yang ada rekreasi. Jadi itu bukan kondisi damai. Maka di sini disebut penderitaan. Jadi tanda-tanda akhir zaman ada iringannya yang disebut penderitaan. Nah, jadi kalau kita membahas tentang perang, maka di situ yang terjadi adalah saling membunuh. Jadi perang itu bukan soal yang lain berkuasa atas yang lain, tetapi di sini terjadi pembunuhan di seluruh muka bumi. Ya, jadi kita harus mengerti istilah perang. Nah, perang itu sendiri kita memperhatikan di dalam penggunaan apa yang Yesus katakan atau pakai di dalam pemberitaan ini. Dikatakan bahwa perang itu adalah sebuah kata yang memakai kata polemos. Nah, polemos ini kalau diterjemahkan atau diartikan lebih dalam adalah sebuah pertarungan. Ya, pertarungan artinya bangsa-bangsa yang berkumpul itu mereka mau memperlihatkan kekuatan mereka bahwa ini sedang bertarung. Nah, bertarung di sini bahwa bangsa-bangsa ini ada yang ditolong oleh iblis, ada yang ditolong oleh Tuhan. Nah, ini sebuah pertarungan. Jadi ada sebuah perbedaan aliansi. Jadi yang satu aliansinya dengan iblis, yang satu aliansinya dengan Tuhan. Artinya yang satu memang dipakai oleh iblis untuk memerangi umat Tuhan, yang satu dipakai oleh Tuhan untuk tetap bertahan atau memerangi yang jahat. Nah, ini disebut perang atau polemos. Jadi polemos ini, perang ini sebuah pertarungan ideologi atau peperangan ideologi. Artinya bagaimana orang memihak kepada kebenaran dan ada orang yang menolak kebenaran. Jadi bukan perang ekonomi, bukan perang lagi penjajahan. Misalkan zaman Perang Dunia Kedua itu sebenarnya ideologinya adalah ingin menguasai ekonomi, menjajah sebuah bangsa agar ekonomi atau kekayaan alamnya itu diambil dan dipakai oleh bangsa yang datang menjajah. Itu Perang Dunia Kedua atau perang sebelumnya yang sudah terjadi di dunia ini. Namun perang yang terakhir atau perang yang kita sebut perang akhir zaman, ini perang ideologi. Perhatikan baik-baik. Jadi perang ini dia tampil bukan lagi seperti yang sebelumnya untuk menjajah bangsa lain, bukan. Tetapi menyangkut kebenaran dan kepalsuan atau keberpihakan kepada Allah dan keberpihakan kepada iblis. Ini perang ini yang terjadi. Jadi kalau perang ini yang terjadi,
semua bangsa yang sudah mengerti kebenaran, mereka akan berkumpul dengan bangsa-bangsa yang memihak kebenaran. Dan bangsa-bangsa yang tidak berpihak kebenaran, yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, juga berpihak dengan bangsa-bangsa yang seperti itu. Nah, jadi kita harus mengerti jenis perang ini berbeda dengan perang-perang yang sebelumnya. Ya, perang kemerdekaan bangsa satu dari bangsa yang lain, bukan itu yang Yesus maksudkan. Jadi perang akhir zaman inilah yang akan tampil. Jadi kita harus perhatikan ya, mengerti apa yang disebut wahyu akhir zaman. Nah, saudaraku, kalau kita melihat sekarang kondisi perang yang terjadi di Rusia menyerang Ukraina, itu bukan perang akhir zaman. Itu Rusia menginvasi Ukraina untuk mengembalikan Ukraina ke wilayah Rusia. Jadi itu belum masuk dalam kategori perang ideologi. Saudara-saudara, ini perang menyangkut politik. Kalau ideologi berbeda. Ya, jadi kita mengerti firman Tuhan, baru kita mengerti apa itu tanda-tanda zaman. Nah, jadi tanda-tanda zaman yang Yesus maksudkan di sini, ini ditandai dengan perang. Ya, kabar kita perang akan terjadi, sebuah perang antara bangsa-bangsa yang sudah mengelompokkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah sefaham tentang kebenaran. Nah, jadi ini yang harus kita mengerti tentang perang. Sekarang kita mengerti tentang yang kedua. Tanda yang kedua yang kita sudah tahu di sini, ada 3 tanda zaman tentang akhir zaman. Tanda yang kedua adalah bencana kelaparan dan gempa bumi. Ya, kita mau melihat tanda yang kedua di sini. Kalau bencana kelaparan itu disebut limos. Ya, limos itu artinya memang disebut bencana. Kalau bencana itu artinya memang kondisi alam yang tidak bisa lagi memenuhi tuntutan kehidupan makanan manusia. Saudara, kalau kita memperhatikan, justru ini penderitaan. Kalau kelaparan itu identik dengan sudah memperlihatkan atau penderitaan atau kesukaran. Jadi kelaparan artinya memang kejadian ini terjadi di semua tempat. Nah, perhatikan, Yesus berkata kejadian kelaparan itu terjadi di berbagai tempat. Jadi berbagai itu bukan berarti bahwa seluruh dunia. Artinya banyak negara atau banyak bangsa mengalaminya. Ini tanda yang kedua. Kelaparan. Selain kelaparan disebut gempa bumi. Dalam bahasanya yang dipakai dikatakan seismos. Seismos ini adalah sebuah bencana yang berbentuk guncangan di bumi ini. Salah satunya adalah gempa bumi dan angin ribut. Jadi bencana yang sering terjadi menjelang akhir zaman itu adalah ada 2, gempa bumi dan angin ribut. Kalau kita lihat angin yang terjadi di sini adalah bukan musim angin-angin yang kita sering dengar. Ya, kalau angin ini sudah sering muncul, ini sangat-sangat menakutkan manusia. Dan gempa bumi sudah sering terjadi dan akan sering terjadi. Gempa bumi, dan gempa bumi bukan lagi kecil, tapi yang mengguncangkan bumi ini sehingga orang pun tidak bisa merasakan kenyamanan tinggal di bumi ini. Jadi selalu digoncang-goncangkan. Ya, saudara, ini kita harus mengerti. Sehingga takut akan Tuhan itu harus ada di dalam diri kita manusia. Bahwa zaman ini tidak akan selalu aman seperti kalau kita nikmati saat ini. Masih banyak kemajuan, masih banyak ada ketertarikan, masih banyak pertumbuhan hidup manusia, masih banyak. Belum ada tanda-tanda kesukaran. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah Mesias palsu. Sudah ada juga terdapat yang kita sudah baca. Di sini dikatakan Mesias palsu bukan satu orang yang
satu orang yang tampil. Tapi dikatakan banyak orang dalam ayatnya dikatakan di sini, ayatnya yang kita perhatikan ayatnya yang ayat yang kelima, ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Saudara-saudara, banyak orang akan datang, ya, dalam bahasa Yunani berkata begini, poloi gar eleusontai epi to onomati. Artinya poloi itu orang banyak, banyak orang, jadi bukan satu orang. Eleusontai akan datang, epi memakai to onomati namaku, ya. Jadi dengan kata lain bahwa di sini banyak orang itu ingin memenisahkan orang lain. Nah, mereka akan memakai nama Kristus, bahwa mereka adalah Kristus, juru selamat. Jadi di situ akan ada muncul banyak orang. Jadi ini tanda yang ketiga, bahwa ada banyak orang ingin menampilkan dirinya sebagai Kristus. Saudara-saudara, saya mendapat kiriman WA dari rekan-rekan saya hamba Tuhan yang mengirimkan informasi bahwa ada seseorang pribadi yang berasal dari Korea Selatan yang bernama Lee Man-hee. Dia mendirikan sebuah aliran yang namanya aliran Shincheonji, ya, dan aliran ini di mana pemimpinnya yang bernama Lee Man-hee ini dia mengaku sebagai Mesias. Nah, dikatakan di situ bahwa dia telah menarik banyak orang dan banyak pengikut yang sudah mengikuti dia di Korea Selatan. Dan di Indonesia sudah ada 50 orang yang mengikuti dia, 50.000. Dan ini orang-orang yang 50.000 ini sebagian besar terdapat di kantong-kantong Kristen. Bisa saja kantong Kristen kalau kita memperhatikan di mana wilayah mereka, di Indonesia Timur, ya. Kalau kita memperhatikan kantong-kantong Kristen, dan sudah 50.000 orang mengikuti dia. Nah, saudara, ini saya perlu sampaikan di dalam berita ini karena ini pengajaran Yesus. Artinya bukan satu orang, bukan Lee Man-hee saja. Nanti muncul orang lain. Ya, jadi bukan ini Lee Man-hee, ini masih satu orang. Dikatakan banyak orang. Nah, jadi kalau nanti kita memperhatikan bahwa orang-orang yang akan tampil bahwa menyebut dirinya sebagai Mesias itu muncul dari berbagai-bagai negara atau bangsa. Nah, ini saudara, jadi kita mau memperhatikan bahwa 3 tanda zaman ini akan mengiringi waktu di mana akan terwujudnya akhir zaman. Nah, di dalam akhir zaman ini yang kita akan masuki adalah dikatakan kedatangan Yesus kedua kali. Ya, kedatangan Yesus kedua kali. Artinya memakai kata parousia. Parousia ini artinya Yesus datang mengangkat gerejanya ke surga ketika Yesus datang atau menampakkan dirinya di awan-awan. Nah, ini dikatakan itu adalah akhir zaman bagi gereja di dalam mengakhiri keberadaannya di bumi. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, parousia itu, di situ gereja Tuhan yang kudus, orang percaya yang sudah mengalami pengampunan dosa akan diangkat ke surga. Dan di bumi ini sudah tidak ada lagi orang Kristen. Nah, itu akhir zaman. Nah, ini akhir zaman ini artinya masih satu sisi ialah orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus diangkat ke surga. Tujuannya apa?
supaya ketika penghukuman Tuhan kepada manusia di bumi ini, yang nanti kita baca dalam Wahyu pasal 13 itu akan terjadi kepada iblis, dan di sini gereja Tuhan sudah tidak mengalami. Nah, inilah yang disebut akhir zaman bagi gereja. Jadi gereja akan mengakhiri peranannya di bumi ini atau eksistensinya di bumi ini pada saat Yesus datang kedua kali. Ini, jadi gereja sudah tiada di muka bumi dan semua telah ada di sorga. Ya, saudara, ini yang kita harus mengerti tentang akhir zaman yang seperti ini. Nanti kita melihat di dalam Wahyu pasal 13 itu, kita sudah baca tadi tentang akhir zaman dalam pengertian di mana terjadi peperangan. Iblis sungguh-sungguh akan tampil memerangi bangsa-bangsa yang tidak menyembah dia. Kita baca dalam Wahyu pasal 13 tadi. Inilah yang kita mau mengerti tentang wahyu yang kita terima dari Tuhan. Wahyu pasal 13 begini bunyinya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan. Membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Lalu dikatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah dan menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan semua mereka yang diam di sorga. Lalu kita lihat sudah, kita melihat siapakah binatang atau naga ini. Naga ini adalah iblis yang menyatakan diri melalui sebuah binatang buas yang tampil atau muncul dari dalam laut. Saudara, ini figuratif yang terjadi, artinya bahwa binatang yang berkepala 7 ini adalah gambaran tentang kekuasaan. Jadi nanti tampil binatang-binatang supranatural yang akan menguasai bumi. Dan bangsa-bangsa akan menyembah binatang supranatural ini. Jadi kalau kita memperhatikan binatang ini, binatang yang tentunya datang dari neraka, di mana iblis adalah pemimpin di neraka. Dia yang menjadi kepala karena dialah yang pertama kali melawan Tuhan. Nah, itulah sebabnya binatang ini memang binatang supranatural yang dikatakan dia akan memerintah, dia rakus akan kekuasaan, dan dia mau semua bangsa menyembah dia, semua orang di muka bumi. Dan itu sudah tidak ada gereja di muka bumi. Dan semua orang yang pada fase di mana akhir zaman pertama Yesus datang itu sudah terangkat ke surga. Dan mereka yang tidak terangkat, mereka akan hidup dalam tantangan ini. Mereka akan diperangi oleh iblis, dan mereka yang tidak mau tunduk kepada iblis untuk menyembah iblis akan dibunuh oleh binatang ini. Ini saudara, ini perang yang sudah masuk di dalam era di mana di situ penyiksaan yang besar. Ini akan dikatakan tampillah sebuah pemerintah yang disebut pemerintahan antikristus. Nah, jadi kalau di sini peperangan, kalau di sini binatang supranatural mengambil alih kekuasaan di muka bumi, dikatakan seluruh dunia melihat dia
dan menyembah Dia karena di dalam dirinya ada kuasa. Dia juga dapat melakukan mujizat. Bayangkan ada yang penyakit-penyakit yang sudah menimpa dirinya masih bisa disembuhkan. Ini kondisi akhir-akhir bumi yang paling akhir. Jadi ini kondisi ini tidak ada gereja. Kalau orang-orang yang pada saat Kristus datang di atas awan pada akhir zaman pertama, mereka yang saat itu tidak mempersiapkan dirinya atau tidak hidup tunduk kepada Kristus, mereka akan masuk kepada masa yang disebut pemerintahan iblis. Yang dikatakan di situ, iblis mengambil kekuasaan untuk memerangi manusia di muka bumi dengan tujuan agar manusia menyembah Dia. Ini saudara-saudara, jadi kalau kita melihat wahyu ini, maka tidak ada satu bangsa pun yang bisa berkuasa. Semua bangsa tunduk kepada dia, iblis. Tidak ada lagi disebut negara superpower atau bangsa yang superpower, tidak ada. Iblis yang menjadi penguasa tunggal dan dia menuntut semua bangsa tunduk menyembah Dia. Nah, ini wahyu yang seperti ini. Sehingga kalau kita gambaran tentang akhir zaman, tentang bagaimana titik-titik terakhir bumi akan dihanguskan, setelah iblis itu diizinkan Tuhan untuk memerintah selama 42 bulan atau 3,5 tahun. 42 bulan saja iblis memerintah di dunia ini. Dan bangsa-bangsa tunduk menyembah Dia. Dan inilah bangsa-bangsa yang memang tidak mau tunduk kepada Kristus, masuk ke dalam penyembahan setan iblis. Dan di situ banyak penderitaan. Nah, ini saudara-saudara, 3 tanda zaman ini yang kalau kita pelajari, itu akan mendorong kita bahwa sebelum masa itu tiba, kita mempersiapkan hidup kita. Tunduklah kepada Kristus supaya engkau hidup diselamatkan. Engkau masuk dalam era keselamatan anugerah itu. Karena zaman ini tidak ada zaman lain. Yang akan muncul hanya zaman penderitaan dan penguasaan oleh iblis di muka bumi. Jadi tidak ada lagi, ada yang disebut, tidak ada istilah orang makmur. Tidak ada disebut lagi di situ damai sejahtera. Kalau iblis sudah memerintah, tidak ada sukacita. Semua penuh dengan air mata. Maka saudaraku yang terkasih, lihatlah wahyu ini. Dan kita harus mau mengerti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengampuni manusia. Tuhan mau menyelamatkan manusia dari perhukuman yang akan datang. Makanya akhir zaman merupakan batasan waktu bagi Tuhan untuk memberikan manusia agar manusia cepat berbalik kepada Tuhan. Sebelum injury time-nya, waktu terakhir di mana sudah tidak ada lagi pengampunan Tuhan, di mana di situ akan masuk dengan era atau waktu atau masa penderitaan. Nah, saudara, kita memahami penderitaan itu secara global. Tapi kalau penderitaan yang kita alami sekarang ini masih penderitaan alamiah, penderitaan yang semua orang alami, istilahnya kesukaran, boleh ada, itu penderitaan-penderitaan iman. Tapi penderitaan yang ini bukan menyangkut iman lagi, tapi sudah menyangkut kekuasaan tampilnya penguasa kejahatan, yaitu iblis di muka bumi. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita memahami bahwa era-era atau dunia ini akan terus menuju ke titik yang disebut akhir zaman. Jadi kita mengarahkan hidup kita, melatih diri kita, bahwa membangun diri kita untuk masuk ke dalam waktunya keselamatan. Karena keselamatan itu adalah waktu yang tertinggi yang Tuhan sediakan bagi manusia. Tidak ada waktu yang lain. Waktu keselamatan ini adalah waktu yang begitu sebenarnya kemurahan hati Allah. Ini kemurahan hati Allah yang paling luas dan besar bagi umat manusia. Dan ini akan berakhir masanya. Kemurahan Allah akan ditutup. Ada waktunya ditutup, sehingga di situ tidak ada lagi orang yang bertobat. Dan kalau sudah ditutup waktu kemurahan Allah, maka tibalah waktu penderitaan. Inilah yang harus kita mengerti soal waktu.
Jadi kalau masa sekarang masih kita mendengar Injil, bertobatlah. Di mana kita mau bisa bertobat. Karena inilah waktunya bertobat dari setiap kejahatan-kejahatan yang kita lakukan di muka bumi dan sebuah kekerasan-kekerasan hati, semua kemalasan-kemalasan yang kita jalani di dunia ini, yang meremehkan kasih karunia Tuhan, yang menyanyiakan waktu Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Semua ini harus diperhatikan karena masih banyak kesempatan. Sebab kalau Tuhan sudah menutup anugerahnya, sudah tidak ada lagi seorang hambanya yang memberitakan Injil. Sudah tidak ada lagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Semua sudah berakhir dan ditutup dengan masa anugerah dan dibukakan masa penderitaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, maka ini adalah masa kemurahan Tuhan. Berita ini disampaikan bahwa untuk kita mengerti ini adalah masa kemurahan. Sehingga kalau kita masih mau mendengar Injil untuk mau menghampiri Tuhan, datanglah. Karena ini waktunya kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Kita bisa merasakan bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa merasakan bagaimana pengudusan pengampunan dosa. Bagaimana penghiburan Roh Kudus itu bagi kita. Kita harus merasakan itu. Jadi dengan adanya wahyu ini, supaya kita dirangsang daya imajinasi kita untuk mau memahami masa penderitaan. Kalau kita mau bisa memahami masa penderitaan itu terjadi, maka kita akan bertobat di masa anugerah ini. Karena begitu suka masa penderitaan. Orang suka mengalami banyak kesukaran. Dan di situ banyak air mata. Dan banyak sekali keluhan. Nah, ini saudara-saudara, supaya kita bisa mengerti zaman ini nanti ada berubahnya. Maka ini saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di hari ini untuk mau selalu membuat kita itu waspada atau berwas-was atau bersiap-siap atau selalu disiplin di dalam mengisi waktu di dunia ini. Jadi jangan kita membuangkan waktu kita hanya untuk dipakai untuk berfoya-foya. Datanglah kepada Tuhan. Pergunakanlah waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pergunakanlah dengan baik. Itu akan memberikan keuntungan bagi kamu, bagi kita semua yang pandai menggunakan waktu. Inilah bagi kita, supaya kita melihat hidup kita penuh dengan sukacita dan sejahtera di bumi dan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita masuk di dalam